Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi mengenai mengelola perdagangan eceran, grosir, dan logistik. Kami dari kelompok 5 berjumlah 4 orang, terdiri dari yang pertama saya sendiri, Niluh Komangnia Putri Riana, yang kedua Niwaya Nukvia Kusumastuti, yang ketiga Nimade Aripande Widyastuti, yang keempat Nikade Aristayani. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu perdagangan eceran. Yang pertama yaitu perdagangan eceran. Perdagangan eceran atau toko ecer adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Semua organisasi yang menjual kepada konsumen akhir baik produsen, perdagangan grosir maupun pengecer merupakan usaha eceran. Jenis pengecer utama toko. Yang pertama, toko barang khusus. Yang kedua, department store. Yang ketiga, pasar swalayan. Yang keempat, toko kelontong. Yang kelima, pengecer off price. Yang keenam, superstore. Yang ketujuh, ruang pamer katalog. Pengecer memposisikan diri mereka menawarkan 1 dari 4 tingkat layanan. Yang pertama, swalayan. Swalayan adalah dasar dari semua operasi diskon. Banyak konsumen bersedia untuk melakukan proses mencari, membandingkan, memilih sendiri untuk menghemat uang. Yang kedua, memilih sendiri. Pelanggan mencari barang mereka sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, layanan terbatas. Pengecer ini dapat memiliki lebih banyak barang dan jasa belanja seperti kredit dan tawaran pengembalian barang. Pelanggan membutuhkan lebih banyak informasi dan bantuan. Yang keempat, layanan penuh. Wiraniaga siap untuk membantu dalam setiap tahap proses mencari, membandingkan, memilih. Pelanggan yang suka ditunggu memilih toko jenis ini. Ada beberapa bagian dari usaha eceran non-toko, yaitu penjualan langsung, pemasaran langsung, mesin otomatis, layanan pembelian. Lingkungan eceran baru. Perkembangan eceran lainnya yang mengubah cara konsumen membeli serta cara produsen dan pengecer menjual yaitu bentuk dan kombinasi eceran baru, pertumbuhan persaingan antar jenis, persaingan antar pengecer berbasis toko dan non-toko, pertumbuhan pengecer raksasa, penurunan pengecer pasar menengah, pertumbuhan investasi dalam teknologi, profil global pengecer utama, mengembangkan strategi diferensiasi produk. Yang pertama, menampilkan merek nasional yang eksklusif yang tidak tersedia di pengecer pesaing. Yang kedua, menampilkan hampir seluruhnya barang merek pribadi atau private label. Yang ketiga, menampilkan acara besar tentang barang yang unik. Yang keempat, menampilkan barang yang mengejutkan atau terus berubah. Yang kelima, menampilkan barang terkini atau terbaru terlebih dahulu. Yang keenam, menawarkan layanan penyesuaian atau customization barang. Yang ketujuh, menawarkan pilihan bagi target yang sangat dicari. Perdagangan grosir. Jenis pedagang grosir utama yaitu pedagang grosir layanan penuh, pedagang grosir layanan terbatas, pialang dan agen, cabang dan kantor produsen serta pengecer, dan yang terakhir pedagang grosir khusus. Adapun pedagang grosir lebih efisien dalam melaksanakan fungsi, yaitu penjualan dan promosi, pembelian dan pembentukan pilihan barang, pergudangan, transportasi, pembiayaan, penanggungan risiko, informasi pasar, dan yang terakhir layanan manajemen dan konseling. 4 cara memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen, yaitu 1. Mengusahakan kesepakatan yang jelas
dengan produsen mereka tentang fungsi yang diharapkan di saluran pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan produsen dengan mengunjungi pabrik mereka dan menghadiri konvensi asosiasi produsen dan pameran dagang. Kemudian yang ketiga, memenuhi komitmen kepada produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan tepat waktu, dan memberikan umpan balik informasi pelanggan ke produsen mereka. Dan yang terakhir, 4, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok mereka. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Ada beberapa tahap perencanaan logistik, yaitu memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. 2. Memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Tujuan logistik pasar. Tujuannya adalah memberikan sedikit panduan praktis, tidak ada sistem yang memaksimalkan layanan pelanggan dan meminimalkan biaya distribusi pada saat yang sama. Perusahaan juga tidak dapat mencapai efisiensi logistik pasar dengan meminta setiap manajer logistik pasar meminimalkan biaya logistik sendiri. Keputusan logistik pasar yaitu 1. Proses pesanan, yang kedua pergudangan, yang ketiga persediaan, yang keempat transportasi, dan yang kelima pelajaran organisasional. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Pengecer bisa dipahami berdasarkan perdagangan eceran toko, perdagangan eceran non-toko, dan organisasi eceran. Seperti produk, jenis toko eceran melalui tahap-tahap pertumbuhan dan penurunan. Ketika toko yang ada menawarkan lebih banyak jasa agar tetap kompetitif, biaya dan harga naik, dan pembukaan pintu ke bentuk eceran baru yang menawarkan bauran barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Perdagangan grosir meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Pedagang grosir dapat melaksanakan fungsi dengan lebih baik dan lebih efektif biaya dibandingkan produsen. Fungsi-fungsi ini meliputi penjualan dan promosi, pembelian dan pembentukan pilihan, fungsi pemecahan, gudang, transportasi, pembiayaan, penanggung risiko, penyebarluasan informasi pasar, dan pengawasan layanan, serta konsultasi manajemen. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata selama presentasi, mohon dimaafkan. Presentasi saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.